Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir yang kedua yang sifatnya falsafi adalah tafsir Ikhwanus Safa. Wa min asy-syuruhil falsafiyya lil Qur'ani aidan ma najiduhu fi rasail Ikhwanus Safa. Nah, ini tafsir falsafi juga bisa kita temukan dalam Rasail Ikhwanus Safa, ya. Alladzina lazilna najhal katsi'at tarikhin nas'atihim wa takwinihim. Kita sendiri masih banyak tidak mengetahui, ya, terkait dengan sejarah mereka. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab filsafat, khususnya filsafat Islam, biasanya ini kelompok Ikhwanus Safa ini juga cukup sering disebut-sebut, ya. Tapi mereka ini kelompok-kelompok yang sebenarnya sangat rahasia, seperti kelompok Hasyashun misalnya kalau dalam keyakinan Syiah Batiniyah, ya. Alladzina kanu yamtuna fi aghladiz dhanni bisilatin ilal batiniyah al-ismailiyah. Nah, kata Syekh Az-Zahabi, mereka ini sangat punya hubungan yang erat, ya, dengan kelompok batiniyah Ismailiyah. Dan memang dalam sejarah ini adalah kelompok rahasia yang memang sulit untuk diketahui, ya. Famizalika annahum. Nah, tapi beberapa pemahaman mereka terhadap ayat Al-Qur'an yang bisa kita temukan dalam beberapa kitab mereka. Misalnya Rasail Ikhwanus Safa, ya. Rasail Ikhwanus Safa yang diterbitkan juga. Nah, ini bisa gerakan mereka rahasia, tapi beberapa karya terkait dengan mereka ini bisa ditemukan, ya. Yashrahuna al-jannah wan nar, ya. Bima yaqamu minhu anal jannata hiya alamul aflaq wa anna an-nar hiya alama tahtahu falakul qamar. Jadi surga dan neraka dalam persepsi mereka itu ya bagian dari alam semesta ini yang nanti yang masih bagian dari falak, ya, bagian dari planet-planet yang ada. Tidak seperti keyakinan kita bahwa surga neraka adalah masalah gaib, tempat yang masih digaibkan oleh Allah, ya. Wa huwa alamud dunya fa fi hadithim an tajarrudin nafsi wa ishtiyaqiha ila alamil aflaq yusirruna annahu la yumkinu su'ud ila ma hunaka bi hadzal jasad at-taqil katif wa yaqulun inna nafsa idza faraqat adil jannah lam yaqibuha wa lam yaqibuha syai'un min su'i af'aliha aw fasadi ara'iha wa taraka ma jahalatiha aw rada'ati akhlaqiha فَيَهُنَاكَ فِي عَالَمِ الْفَلَكِ فِي أَقَلِّ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ بِلَا الزَّمَانِ لِأَنَّ كَوْنَهَا حَيْثُ هِمَّتُهَا أَوْ مَحْبُوبُهَا كَمَا تَقُولُ نَفْسُ الْعَاشِقِ حَيْثُ مَعْشُوقِهِ فَإِذَا كَانَ عِشْقُهَا هُوَ الْقَوْنُ مَعَ هَذَا الْجَسَدِ وَمَعْشُوقِهَا هُوَ الْمَلَذَّاتُ الْمَحْسُوسَةُ الْمُمَوِّهَةُ الْجُرْمَانِيَّةُ وشهواتها هذه الزينات الجسمانية فهي لا تبرح منها هنا ولا تشتاق الصعود إلى عالم الأفلاك ولا تفتح له أبواب السماء ولا تدخل الجنة مع زمرة الملائكة بل تبقى تحت فلك القمر سائحة في قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة تارة من الكون إلى الفساد وتارة من الفساد إلى الكون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Jadi mereka mensifati surga dan neraka ini ya seperti ini tadi, ya. Nah, itu bagian dari benda-benda langit yang disebut dengan falak ini tadi. Jadi orang yang tidak bisa mendatanginya adalah mereka yang masih terikat dengan unsur duniawi. Lalu kemudian yang masih tinggal di dunia dan akhirnya tidak bisa naik kepada falak surga tadi, itu digambarkan seperti sedang diazab. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Yang surat Nisa labithina fi aqaba, yang tinggal di dalam neraka itu tadi ketika belum bisa meninggalkan duniawinya, hanya ada unsur sufinya, ya, maka seperti mereka labithina fi aqaba, tinggal dalam neraka itu selama-lamanya. Mada matis samawati wal ard la yadhuquna fiha bi raddi alimil arwah alladhi warruhu warrihan wa la yajiduna ladzata syarabil jinanil mazkur fil Qur'an wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i wa mimma razaqakumullah qala innallaha harramahum 'alal kafirin. Lihat, ya, mereka mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, ya, menafsirkan surga dan neraka seperti tafsir yang tadi. Ini surga dan neraka yang seakan-akan sudah ada di dunia untuk dinikmati gitu maksudnya, ya. Jadi surga dan neraka ini bukan bagian dari jaza, ya, yang nanti setelah dihancurkannya, difanakannya dunia ini dengan adanya hari kiamat, ya. Jadi mereka menganggap surga dan neraka ini sudah bisa dinikmati atau sudah bisa diletakkan kepada manusia yang sekarang masih hidup. Kemudian wayur wa an rasul anqal al-jannah fis sama' wan nar fil ard. Nah, jadi akhirnya ditafsirkanlah, ini wallahu alam hadisnya sahih atau tidak, gimana sikapnya Syekh Az-Zahabi, belum ada penjelasan riwayat ini. Yang kemudian mereka mengutip hadis yang
mengatakan bahwa al-jannah fis sama' wan nar fil ard. Surga itu di langit dan neraka itu di dunia. Artinya sudah bisa dinikmati gitu ya. Ya tentu ini jelas pemahaman yang menyimpang juga. Wa min dzalika annahum yufassiruna malaika bi annaha kawakibul aflaq fa yaquluna inna kawakibal falaq hum malaikatullah wa muluku samawatihi khalaqahumullahu ta'ala li imarati alimihi aw li imarati alamihi wa tadbiri khalaiqihi wa siyasati bariyatihi wa hum khulafa'ullah fi aflaqihi kama anna mulukul ard hum khulafa'ullah fi ardi. Nah, jadi malaikat ini dianggap sebagai khulafa'ullah fi aflaqi, yang menjadi pengganti-pengganti Allah yang mengurusi akhlaknya tadi, sedangkan manusia adalah khulafa'ullah fi ardi. Kadzalika yara ikhwanus safa anna nafsal mu'min ba'da mufaraqati jasadiyya tas'udu ila malakutis sama wa tadkhulu fi zumratil malaika wa tahya bil qudus wa tasbahu fi fadail akhlaq fi fushatis samawat farhatan masrura mun'amah mutalazzadah mukramah muqtabitah wa yaqulu inna dzalika huwa ma'na qaulullah azza wa jalla fil ayatil 10 min suratil fatir ila yas'alul kalimut thayyib wal 'amal shalih yarfa'u. Nah, sedangkan mereka juga meyakini setiap jiwa yang beriman itu ya setelah mati langsung masuk surga gitu ya, bersama dengan para malaikat. Jadi sekali lagi surga dan neraka bagi mereka sudah bisa dinikmati sejak dunia. Ya, artinya mereka meyakini dunia ini adalah sesuatu yang kekal, sebagaimana para filsafat terkait dengan qidamil alam, yang tidak ada hari kiamat dan sebagainya. Kadzalika yashra'u ikhwanus safa syayatin syarhan falsafiyan bahtan la yattafiq ma'a ma ja'a bihi din fa yaqul innallaha asyara ila nufus ya wa wasawisaha biqauli fil ayat min suratil an'am syayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura fa syayatinul jinni hiya an-nufusul mufarraqa asy-syarira allati qad istajannat an idrakil hawasi wa syayatin insi hiya an-nufusul mutajassidah al-musta'nisa bil ajsad. Nah, ini juga dalam tafsirnya tentang jin. Nah, mereka juga menafsirkan jin itu dengan makna atau syayatinul jin ya, dengan makna yang terkait dengan jiwa manusia, bukan syayatinul jin yang sebenarnya makhluk Allah gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan. Tsumma yaquluna bi amsali hadhihi an-nufus allati dzakarnaha ya'duna an-nufusul khabithah ya syayatin bil quwwah fa idza faraqa ajsadu kana syayatin bil fi'li. Kama yafhamuna anna tasmiyatallahi syuhada ya fi al-ayah min surat an-nisa fa ulaika alladziina an'ama Allah fa ulaika ma'al ladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalina wa asna ulai rafiq ulaika rafiqa bi hadzal ismi innama huwa lisyahadati tilkal umur ruhaniyah al-mufaraqah lil hayuli. Yang dimaksud dengan syuhada kata mereka adalah syahadatum tilkal umur ar-ruhaniyah, bukan syuhada dalam arti yang mati syahid. Nah, ini juga tafsir yang tidak sesuai dengan hakikat syariahnya. Tsumma inna ikhwanas safa ya'taqiduna al-Qur'an ma huwa illa rumuzul haqa'iqil ba'ida an azhanil 'ammah wa yaquluna inna nabiyya yukhbiru khawasa ummati bima ja'a bihi wa taqadu bi tasrih sirri wal 'alan ghairu marmuzin wala maktumin thumma yushiru ilaiha wa yarmuzu anha indal awam bil alfazil mushtaraka wal ma'ani muhtawal ta'wil bima yaqiluha al-jumhur wa taqabbala nufusuhum wa ghairu khafin anna hadha huwa 'ainu madhhabil batiniyah. Ini kesimpulan Syekh anna hadza madhhabul batini al-qa'il bi anna al-Qur'an ghairu muradah. Jadi kata mereka ikhwanus safa bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh orang-orang awam, jumhur manusia hari ini adalah rumus saja yang hakikatnya makna hakikinya hanya diketahui oleh mereka saja. Nah, maka kata Syekh Az-Zahabi, inilah ainu madhhabil batini. Inilah pada dasarnya mazhab batini yang ditolak oleh para ulama. Baik, kita cukupkan pada penjelasan ikhwanus safa. Hadhi ba'da syuruhil falasifah minal muslimin li ayatil Qur'anil Karim wa hiya kama tara syuruhun taqumu ala nazariyah falsafiyah bahta la yumkinu an yahtamilaha an-nassul Qur'ani bi halin min ahwal. Inilah penjelasan tafsir filsafat yang dikait-kaitkan dengan Al-Qur'an yang hakikatnya Al-Qur'an tidaklah bisa dipahami dengan cara seperti itu. Hadza walam nasma'. Nah, ini kesimpulan akhir ya terkait dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Walam nasma anna failasufan min haulal falasifa allazina tahaqqamat falsafah fi uqulihim alla falana tafsiran kamilan lil Qur'anil Karim ya. Karena tafsir ini ya hakikatnya tafsir yang bukan tafsir gitu, maka kata Syekh Az-Zahabi ya tidak pernah kita temukan ada yang menafsirkan Al-Qur'an 30 juz lengkap dengan metode ini. Ya wa kullu ma wajadnahu lahu fi dzalika la ya'du ba'd afhamil qur'aniyyah mufarraqa fi kutubihim. Dan yang kita temukan dari mereka hanyalah pemahaman dari ya, sebagian ayat saja yang dicomot-comot ya untuk sesuai dengan pemahaman mereka allati alifuha fil falsafah
aktaru man wajadna lahu atharan fi tafsir min haul falasifah huwa ar-ra'isu Abu Ali ibn Sina. Nah, akhirnya beliau nanti akan menjelaskan ya yang paling banyak berpengaruh terhadap teori filsafat ini dalam tafsir adalah Abu Ali ar-Ra'is Abu Ali ibn Sina. Id qad usira lahu ala tafsir qouli ta'ala min surat An-Nur Allahu nurus samawati wal ard wa ala tafsir surat Ikhlas wal mu'awwidatan wa ba'd ayat ukhra wa li hadza sa'tabiru. Ini kesimpulan akhirnya, siapa sih sebenarnya tokoh penting ya? Sebagaimana tafsir Sufyan Nazari adalah Ibnu Arabi. Nah, siapa tokoh penting dalam penciptaan teori tafsir falsafi? Nah, beliau menyimpulkan walihada sa'tabiru Ibnu Sina ya asy-syakhsi al-ula allati kana laha akbaru atharin fi tafsir falsafi. Yang mana Ibnu Sina ini tokoh yang paling penting ya yang paling besar untuk menjadi pionir dalam penafsiran secara falsafi. Maka beliau membahasnya secara khusus dengan memulai tarjamah Ibnu Sina dan nanti beberapa maslaknya yaitu tafsir beliau, kemudian bagaimana sikap Az-Zahabi terhadap tafsir falsafi. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Mungkin nanti akan kita bahas ini tafsir Ibnu